masa nyata. Nah, ini menjadi menarik kalau menurut saya. Kenapa? Sekali lagi, satu, nanti akan banyak rekayasa-rekayasa. Gitu. Kalau masa virtual, kalau seseorang memiliki akun banyak, itu sudah banyak. Gitu. Tapi kalau masa nyata, bagaimana hanya individu. Sebagai Kuncoro ini ya ini. Tapi kalau Kuncoro sebagai masa virtual, saya bisa menciptakan banyak akun-akun yang lain ya yang kemudian mempengaruhi suara. Karena itulah maka yang terjadi akan banyak sekali muncul rekayasa-rekayasa. Karena itu apa? Sekali lagi, yang menarik untuk kita simak dari isu ini adalah bahwa ketika kita belajar psikologi massa, kita jangan bicara secara naif, menurut teori saja. Kenapa? Karena bisa direkayasa. Karena itu apa? Nah, saudara sering turun ke lapangan. Banyak bergaul dengan masyarakat sehingga bisa memahami fenomena yang sesungguhnya seperti apa. Ini nyata atau ini rekayasa. Ya, masa rekayasa itu bisa dilakukan di virtual, bisa juga dilakukan di nyata. Bisa gabungan keduanya. Baik, itu sebagai pengantar kenapa saya tertarik untuk memberikan materi tentang psikologi massa, agresi, dan social influence. Saya akan, sebentar, apakah ini sudah kelihatan? Sampun, Prof. Baik, saya perlebar, jadi ini materi saya. Jadi, tiga topik besar nanti yang akan kita bicarakan, yaitu mengenai psikologi massa, masalah perilaku agresi, dan juga pengaruh sosial. Ya. Kemudian saya akan mulai dari psikologi massa. Psikologi massa itu apa? Kita bicara dulu yang pertama. Psikologi itu apa? Psikologi adalah ilmu tentang perilaku dan proses mental. Itu kita paham dulu. Tapi sebelum saya belajar lebih dulu tentang ilmu, tentang perilaku dan proses mental, saya ingin menunjukkan pada Anda bahwa cara belajar itu sebenarnya ada 4. Gitu. Yaitu cara belajar tutorial, yang selama ini kita lakukan, kita belajar ya di kelas. Yang kedua, cara belajar merenung. Yang ketiga, cara belajar mengalami. Ya, kita terjun langsung, kita paham, kita kemudian tahu dari situ. Dan kemudian yang keempat adalah cara belajar yang disebut cara berjalan ilham atau wahyu. Nah, saya nanti lain kesempatan akan saya bahas lebih jauh lagi. Karena itu saya berharap saudara-saudara sekalian itu untuk mau menggunakan 4 cara belajar ini. Jangan terjebak dengan cara belajar yang tutorial saja. Kenapa? Karena budaya kita itu bukan budaya tulis, tapi budaya tutur. Pengetahuan adalah kumpulan titik-titik informasi yang berserakan dalam benak kita. Jadi, kalau kita belajar tentang psikologi massa, maka adalah kumpulan titik-titik informasi tentang psikologi massa yang ada di benak kita, yang titik-titik itu tidak berhubungan satu dengan yang lainnya, mereka berdiri sendiri-sendiri, gitu, tidak teratur, ya, baik datangnya, besar kecilnya. Nah, tugas kita itulah mencari relasi antara titik-titik itu, ya, menamai dan kemudian memaknai. Karena itulah maka akan muncul yang namanya titen. Gitu. Kenapa titen saya sampaikan? Nah, kalau budaya kita itu adalah budaya yang dulu itu adalah kita menghasilkan, kalau budaya barat itu hanya menghasilkan smart and clever. Tapi kalau kita menghasilkan pinter, wasis, dan waskito. Saya kira ajaran Ki Hajar Dewantara banyak bicara tentang itu. Ya, smart and clever, pandai dan cerdas. Itu model belajar yang itu. Tapi kalau kita tidak,
pinter, smart, wasis, clever, waskito. Untuk bisa waskito, kita harus titen, harus turun ke lapangan. Maka kalau kita belajar psikologi masa ini, agar kita bisa peka, bisa waskito itu mampu meramalkan, maka kita harus turun ke lapangan. Massa atau crowd adalah satu bentuk kumpulan individu, ya, dalam kultur tidak selalu terdapat interaksi di dalamnya. Sekali lagi, tidak selalu terdapat interaksi di dalamnya. Juga barangkali tidak terdapat struktur. Jumlah banyak, bisa berlangsung lama, tapi bisa juga berlangsung sekejap. Ini adalah massa. Kalau saya berbicara tentang psikologi massa dalam sejarah, Gustav Le Bon itu sebetulnya karyanya mendahului dari eksperimen dari Wilhelm Wundt. Karena itu seharusnya psikologi massa ini bisa dikatakan sebagai induknya psikologi. Ya, kenapa? Sekali lagi tadi, sudah sebelum ada Wilhelm Wundt itu Le Bon itu sudah mengumumkan teorinya tentang psikologi massa. Kemudian kekuatan massa. Kekuatan massa itu luar biasa. Kalau kita bisa melihat bahwa massa menurut Sigmund Freud itu memiliki ciri-ciri seperti anak kecil. Kalau anak kecil itu mengutamakan libido. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kekuatan libido itu seberapa jauh? Sigmund Freud sempat belajar kepada Schopenhauer, pemenang hadiah Nobel dalam bidang fisika. Dia belajar tentang kekuatan dari libido, kekuatan dari massa ini. Kekuatan massa itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ketika sangat tergantung dari sinergitas dari kelompok massa itu. Semakin mereka itu sinergis dan kohesif, maka kekuatannya semakin menakutkan. Makanya Bung Karno mengatakan, berikan ke saya 10 pemuda, saya akan guncangkan dunia. Gitu. Karena apa? Sinergitasnya itu 10 orang tadi, itu akan jadi kekuatannya akan besar. Kemudian yang kedua, psikologi massa itu berbeda. Ada 2 bentuk psikologi massa di sini. Yaitu psikologi, ya, perilaku di pasar. Sekarang kita melihat perilaku di pasar itu. Di pasar itu ada kumpulan banyak orang. Namun mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Ya. Jadi massa adalah perilaku yang dilakukan orang secara bersama-sama oleh sekelompok orang. Ini adalah kalau kita bicara massa dunia. Tetapi massa itu ada 2. Anda bisa bandingkan pada waktu orang di pasar. Orang di pasar itu mereka pergi ke satu tempat yang sama, ya, berkumpul dalam banyak hal, tetapi mereka itu memiliki kepentingan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Gitu. Tetapi keberadaan orang yang banyak orang itu bisa dimaksudkan dengan segera. Contoh, kalau misalnya ada di pasar, tengah pasar, itu ada copet, ketangkep, mesti diajar oleh banyak orang. Gitu. Karena kekuatan massanya. Tetapi massa yang kedua, yang Anda bisa melihat, itu adalah massa ketika kita kampanye. Yang ketika masa kampanye ini agak dekat dengan masa yang kita ada pada waktu misalnya nonton film. Gitu. Kalau nonton film, mereka sama-sama pengen nonton film. Satu tujuannya sama, nonton film. Tapi kalau orang ke pasar, sama belanja, tapi yang dibelanja beda-beda. Nah, sama ibaratnya orang nonton film, itu apakah yang dilihat itu filmnya, atau remang-remangnya di gedung bioskop sehingga nyaman untuk pacaran, gitu. Itu tujuannya berbeda-beda dari situ kekuatannya.
Tetapi tetap mereka, kalau pasar itu kepentingannya masih lebih banyak dibandingkan sekedar nonton film. Tapi kalau ketika kampanye, kampanye itu kolektif behavior istilahnya di sini, ini benar-benar mereka itu kemudian membawa kita kepada satu kohesivitas. Ya, pada satu kohesivitas. Apa itu? Ya tadi, ada keterikatan, ada kebersatuan hati dari mereka. Nah, itulah yang disebut, karena itu tidak aneh ketika kita nonton film, tergantung bunyi filmnya itu ceritanya tentang apa. Sehingga kemudian, nah ini Anda bisa melihat pengaruh, perilaku pengaruh daripada nonton film itu. Apa? Ketika kita nonton film, kita nonton film kungfu, maka kita keluar nonton film gayanya kita itu kayak jagoan-jagoan. Tapi kalau ketika kemudian nonton film sedih, pulangnya kita nangis, tergantung oleh filmnya. Sama dengan ketika kita kampanye. Ketika kampanye, suara itu dalam satu tempat digerakkan dengan gerakan-gerakan, dengan lagu-lagu, dengan simbol-simbol, itu adalah kemudian untuk mengikat bahwa mereka itu memiliki kebersamaan, memiliki mereka kohesivitas, memiliki sense of belongingness. Maka itu tidak aneh ketika kalau misalnya ada kampanye atau ada sepak bola atau kasus misalnya yang di Cirebon Vina itu ya mereka pakai sepeda motor ya pakai kaos namanya XTC karena apa dia merasa bahwa dengan kaos itu dia adalah bagian dari kelompoknya yang besar. Kalau kita nonton sepak bola meskipun kita hanya seorang pakai mobil kita motor kita berombong-berombong gitu karena kita bagian dari baju yang kita pakai karena kita percaya bahwa orang akan membela saya kalau misalnya ada sesuatu. Demikian juga kalau partai politik kalau saya menggunakan baju dengan partai tertentu, maka di tengah kelompok saya akan berombong. Karena apa? Ada kelompok di belakang saya yang saya akan membela. Karena apa? Itu ada semacam collective behavior di antara mereka sudah memiliki ada namanya sense of belonging, rasa memiliki. Karena itu apa? Sekali lagi tadi saya katakan kerumunan dan tadi saya katakan bahwa secara fisik mereka berkumpul ya bisa berkumpul pikirannya yang berkumpul itu pikiran dan perhatiannya tapi orangnya tidak ya kemudian berkumpul dalam bentuk lain ini adalah bentuk-bentuk daripada kerumunan ya tapi mereka dikumpulkan oleh kepentingan bersama atau sama-sama mereka memiliki kepentingan kalau kepentingan bersama itu lebih kuat kekuatan masanya. Tapi kalau bersama-sama memiliki kepentingan, ya itu sangat tergantung bagaimana kita menggerakkan kepentingan ini. Meskipun demikian, ketika orang kampanye, ketika orang menggerakkan massa, yang digerakkan adalah kepentingan ini. Ya, itu. Saudara sekalian, kita sekarang kan bisa melihat bahwa kemarin kita melihat adanya yang kami lakukan, ada sesuatu yang tidak beres dengan etika, maka kemudian ada gerakan-gerakan social movement. Social movement itu digerakkan oleh rasa keadilan. Ya, kalau kita memiliki rasa diperlakukan tidak adil, maka orang bergerak. Kalau Anda melihat sekarang kasus Vina ini sekarang kalau menurut saya lebih menjadi semakin berbahaya, semakin tidak jelas. Apalagi setelah kemudian kemarin 3 orang DPO yang ditetapkan ketemu 1 orang dan katanya namanya itu bukan itu kemudian dirubah menjadi itu kemudian 2 orang yang lain yang sudah diputuskan inkrah di pengadilan ada 3 DPO kemudian tiba-tiba polisi mengatakan 2 orang itu hilang tinggal 1 orang maka ini akan mengusik rasa keadilan dan itu akan menjadi sangat panjangan. Anda akan bisa melihat ya. Karena itu apa? Sekali lagi beberapa ciri dari jiwa massa. Yaitu yang pertama adalah memiliki massa itu cirinya sama dengan it. Menonjolkan it. Apa itu? It itu
keinginan seperti anak-anak, pengen pemuasan segera. Gitu. Makanya kalau Anda bisa melihat, kalau masa terhalangi, mereka marah, oh dilawan. Itu yang mengerikan tuh di sini nih. Pada waktu dilawan itu sudah ada kohesivitas belum, sudah ada apa belum? Karena itulah kohesivitas, kemudian sense of belonging, itu sering dimunculkan dengan umbul-umbul. Makanya kalau Anda bisa melihat film kolosal Cina, itu ada umbul-umbul, bendera, pakaian seragam. Itu adalah bagian yang bisa meningkatkan rasa memiliki rasa kebersamaan di antara mereka, yang bisa menimbulkan semangat. Apalagi suara-suara tabuhan atau yel, itu adalah untuk menunjukkan itu. Dan itu akan menambahkan, memberikan daya hipnose. Jadi massa itu memiliki daya hipnose yang luar biasa. Silahkan suatu saat kalau ada kaderisasi partai atau kalau ada kampanye, Anda ada masuk di dalamnya. Anda berusaha untuk serasional mungkin. Gitu. Misalnya Anda misalnya mau menyampaikan hidup Ahmad Nurul, Ahmad Nurul, Ahmad Nurul. Dengan begitu kamu dengan sendiri akan ikut. Itu kekuatan daripada massa. Itulah kekuatan daripada hipnose tadi. Nah, karena sifatnya kan seperti anak-anak, maka yang terjadi adalah apabila keinginan mereka itu dihalangi, akan muncullah jiwa agresifnya ini. Ya. Dan jiwa agresif ini memberi kekuatan psikologik maupun kekuatan agresi yang sangat-sangat dahsyat. Ya. Nah, yang harap Anda tahu adalah bahwa pemimpin massa itu bukan pemimpin formal. Tetapi pemimpin massa itu adalah siapa saja yang perilakuannya ditiru dan perintahnya dilaksanakan. Pak Kuncoro kemarin membela, termasuk tim membela kasus Sambo. Ketika kasus Sambo Sambo, itu kita sudah melihat bahwa massa virtual itu sudah mereka menguasai di sana. Akibatnya apa? Situasinya menjadi sangat berat sebelah, kasihan dengan Sambo. Dan sekarang yang terjadi bahwa rekayasa Sambo itu masih digunakan sebagai ajang untuk menjelek-jelekan. Jadi sekali lagi bahwa pemimpin massa adalah yang perilakunya ditiru dan perintahnya dilaksanakan. Serbu! Kalau didiamkan ketua kelompok atau ketua resmi, tapi didiamkan, itu bukan ketua. Tapi kalau ada orang siapa, ayo serbu! Wow, semuanya terbuat, itulah pemimpin. Itu dalam psikologi massa berlaku seperti itu. Kemudian ada 6 pembentuk perilaku massa. Yang pertama adalah structural conduciveness. Seperti misalnya, tempat yang memungkinkan mereka itu ketemu kumpul. Mana? Pasar, tempat umum, tempat berhutan, mall, dan sebagainya. Itu dia digerakkan. Karena itulah kalau Anda bisa melihat, dulu Habib Rizik dan kawan-kawan itu, mereka itu melakukan gerakannya setelah sholat Jumat. Kenapa? Karena mereka sudah berkumpul di masjid-masjid. Sehingga di tempat peribadatan itu bisa dikatakan sebagai yang tadi dikatakan structural conduciveness. Yang kedua adalah structural strain, yaitu di mana muncul ketegangan dalam masyarakat secara struktur. Ini adalah misalnya sesama pendukung pilkada. Ini saya kebetulan sedang akan memimpin KKN di suatu daerah. Daerah sudah mahasiswa sudah melakukan sudah melakukan penjajakan, ya, studi awal, sudah dibuat rencana kerjanya, tiba-tiba dapat kabar kalau di daerahnya ada structural strain ini, ada konflik terkait dengan structural strain ini, sehingga ada kemungkinan dirubah. Kemudian yang berikutnya adalah generalized belief.
yaitu persoalan interpretasi atas peristiwa yang menyangkut keyakinan umum. The rights belief ini sekarang kalau bisa kita melihat itu adalah isu tentang Pak Jokowi. Ada orang yang mengatakan Bapak Jokowi betul, benar. Tapi ada yang mengatakan bahwa mereka yang terdidik. Mereka yang mengatakan kalau Pak Jokowi itu melarang etika, melawan etika, melanggar etika. Gitu. Ini adalah sumber adalah dari mereka yang terjadi. Kemudian yang kedua participating factor. Pemicunya apa? Kalau Anda bisa melihat di Indonesia ini revolusi atau gerakan-gerakan mahasiswa itu hanya berupa demo. Tapi bisa menjadi gerakan kalau ada beberapa mahasiswa sudah meninggal. Itu adalah pemicunya. Ya. Nah, di sini misalnya sekarang ada apa? Kalau di tempat kita yang sering terjadi juga, misalnya masyarakat itu ngamuk. Kenapa ngamuk? Nah, karena yang terjadi adalah sudah berulang kali ada pencurian, sudah berulang kali ada pelecehan seksual, dan pelakunya tidak ketangkep. Nah, begitu ketangkep, nah inilah kemudian terjadi aksi yang seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah mobilization for action. Ini saya kira banyak yang terjadi yaitu mobilisasi massa. Mobilisasi massa ini kelemahannya adalah kadang-kadang mereka memaksa untuk ikut seperti ini karena tidak tahu kadang-kadang. Kemudian yang berikutnya adalah failure of social control, yaitu akibat pegawai lalai atau melaksanakan kontrol sosial sehingga fungsi tidak berjalan dengan baik. Contoh yang sangat sederhana adalah kasus Vina. Kasus Vina ini yang pertama kali yang menarik adalah polisi sudah mengatakan bahwa Vina dengan pacarnya itu meninggal karena kecelakaan. Tapi setelah diselidiki, lukanya bukan seperti itu. Gitu. Ini artinya apa? Polisi pada waktu itu tidak menjalankan perannya dengan baik. Ini sudah menimbulkan konflik masalah. Jadi kasus Vina yang kecil hanya seperti itu, jangan dikira menjadi persoalan kecil. Ini bisa menjadi precipitating factors, gitu, untuk ketika kita berbicara masalah kesewenang-wenangan pejabat, kesewenang-wenangan polisi, ya, ini bisa menjadi seperti itu. Kalau tidak terkendalikan dengan baik. Saudara sekalian, sekarang saya akan berbicara tentang masalah bentuk-bentuk perilaku kolektif. Kalau bentuk-bentuk perilaku kolektifnya ini bisa kita lihat, yang pertama adalah sekelompok orang membentuk agresi kumpulan. Makin lama makin meningkat. Ini kampanye, crowd itu seperti itu. Ya. Crowd atau kerumunan itu dimulai dari orang yang kecil. Kemudian mereka makin lama makin meningkat. Kemudian dari situ ada kemudian gel-gel, ada macam-macam. Akhirnya mereka itu menjadi semakin kuat. Karena itu bentuknya bisa kita katakan bahwa mereka itu adalah temporary, ya, casual, conventional, ekspresif, dan sebagainya. Ini saya tidak akan saya lanjutkan, tetapi saya akan kepada yang lain, ya, karena bentuk kerumunan jadi bisa sifatnya sementara, gitu. Kemudian mereka itu hanya kumpul-kumpul, begadangan dan sebagainya. Kemudian ketika kita mendengarkan ceramah, ini adalah contoh tadi ekspresi untuk ketika melihat nonton film, ya itu, ya. Kemudian mob, nah mob itu biasanya dengan violence, ya. Mob itu dengan pengerusakan, karena ada unsur kemarahan, sehingga ada semacam displacement. Displacement itu pengalian objek. Ya. Mob itu adalah di sana. Yang kedua adalah panik. Panik ini berhubungan dengan biasanya terjadi dengan kebencanaan. Satu contoh kalau ketika misalnya terjadi bencana, khawatir akan kemudian ketidaktercukupan barang atau panik karena resesi, gitu.
maka akan muncul yang namanya histeria massa. Histeria massa itu kecemasan yang berlebihan dalam masyarakat. Sehingga kalau Anda bisa pernah belajar tentang psikologi komunitas ini awalnya berangkat dari isu-isu seperti ini. Jadi mereka dulu ada di daerah di Inggris kalau tidak salah, atau di Amerika, ada perusahaan yang sudah cukup lama, kemudian menimbulkan kecemasan-kecemasan pada masyarakat. Nah itu kemudian dari situlah agar jangan sampai kemudian karena kecemasan, kemudian ada frustrasi agresi yang mau terjadi di situ, maka kemudian dikembangkanlah psikologi komunitas. Kemudian rumor, ini yang terakhir, yang akhir-akhir ini sekarang banyak terjadi rumor. Rumor itu adalah ketika informasi itu tidak lengkap, ya, terpotong-potong, ya, itu akan bisa menimbulkan prasangka. Tetapi prasangka-prasangka ini dibuat oleh orang. Rumor ini dibuat seakan-akan rasional. Dan ini sekarang terjadi. Jujur, saya hampir tidak percaya dengan penggunaan HP. Kita harus sangat berhati-hati sekarang dalam menggunakan HP. Banyak orang datang kepada saya, minta kepada saya untuk menjadi teman. Gitu. Banyak kepada saya, kemudian ngajak chatting. Alhamdulillah, saya mendapat kabar dari teman saya bahwa ternyata sekarang ini yang terjadi sudah menjadi rumor. Hati-hati kalau orang diajak chatting. Karena apa? Karena kalau diajak chatting dan tahu-tahu kamu dengan pakaian normal, tapi dia kemudian pakai telanjang dan kemudian di shootnya itu kemudian dibuat screenshot, kemudian dilempar kemana-mana, Anda sudah dikatakan bahwa Anda mengkonsumsi perilaku seks yang tidak normal. Dan itu sekarang sudah banyak terjadi. Banyak terjadi kiriman kepada saya tentang alasan diminta untuk mengirimkan nomor rumah. Itu alasannya apa? Ada kiriman yang tidak sampai. Padahal saya tidak pernah mengirim, tidak pernah ada orang menceritakan pada saya. Ini yang terjadi. Jadi banyak sekali hoax itu dimunculkan, berita-berita palsu atau berita benar tapi tempatnya berbeda. Karena itulah tadi kepekaan ini yang kita butuhkan untuk jangan sampai kita mudah tercederai oleh hoax. Apalagi dengan budaya scamming yang sekarang terjadi. Banyak sekali seperti ini. Beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh Pak Kapolda dan Reskrim, ya, Reskrimum dan Sus, bahwa Yogyakarta ini sangat terkenal sebagai kota yang paling mudah ditipu. Ya. Banyak orang ditipu di Jogja. Ya, dengan scamming, tawaran kerjasama, macam itu banyak sekali. Ini adalah menurut saya bukan perhatian. Kemudian yang berikutnya, masalah opini publika. Ini sekarang ini sedang dikembangkan menurut cerita dengan anak saya. Anak saya menceritakan seandainya kamu seorang wanita, berjalan-jalan di tengah hutan, kamu lebih baik berjalan dengan seorang laki-laki atau berjalan dengan beruang. Inilah opini yang mengarahkan bahwa setiap laki-laki itu adalah pemerkosa. Kalau beruang itu jelas, dimakan mati oke, enggak pernah. Tapi kalau laki-laki memperkosa dan membuat wanita sedih. Sehingga publik opini ini mengarahkan kepada laki-laki itu seperti itu. Gitu. Ini adalah opini publika. Ya. Dan sekarang yang terjadi opini publika yang sekarang dibuat ke sana kemudian bergeser ke tempat yang lain, isu-isu IKN. Gitu. Ya memang ada yang bagian benar, ada yang tidak.
gitu. Kemudian isu kemarin UKT, ya, itu adalah opini publika dan banyak orang. Dan itulah yang menarik sekarang ini, ketika saya berbicara masalah opini publika, bahwa seakan-akan mereka itu paling benar. Dan ini yang terjadi, opini publika ini akan banyak terjadi pada suara netizen. Kalau Anda menggunakan gadget, maka yang namanya opini publika ini perlu mendapat perhatian. Begini, Anda harus tahu yang ngomong itu siapa. Berkompeten apa tidak. Sekarang yang terjadi tidak. Sekarang ini nyaris guru besar tidak didengar. Karena apa? Suara yang didengar hanya berdasarkan suara terbanyak. Suara terbanyak boleh, itu kalau mengambil keputusan. Gitu. Tetapi kalau mendapatkan tentang suap pendapat tentang keahlian, ya tanya pada pakarnya. Ini yang terjadi. Jadi penggaringan bahwa kepakaran sekarang hilang diganti oleh suara terbanyak. Ini kalau menurut saya sangat berbahaya. Isu-isu yang sekarang terjadi, ada yang mengatakan buat apa kita perguruan tinggi. Dan kemarin dimunculkan di dalam oleh pendapat dari pejabat di Kamenristek yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi itu pendidikan tersier. Ya. Padahal kita tahu bahwa pendidikan itu the only way untuk melakukan migrasi status sosial. Anda bisa bermigrasi status sosial keluargamu itu dari cara pendidikanmu, dari bagaimana kamu melakukan pendidikan. Dari situlah nanti. Nah, ini yang paling mengerikan dari situ adalah kalau sudah mulai ada propaganda. Propaganda itu adalah buzzer dan sebagainya itu. Ada kelompok-kelompok buzzer. Pak Kuntoro kemarin ketika sering muncul di media televisi, gitu, kemudian diintimidasi, Pak Kuntoro suruh belajar dari mereka. Pak Kuntoro bisa melihat, oh buzzer itu jenis-jenisnya seperti ini. Oh kelompok itu begini. Kita bisa tahu, belajar. Makanya tadi saya sampaikan pada saudara sekalian, untuk memahami persoalan ini, Anda sering turun ke lapangan. Anda akan mampu untuk ke sana. Mbak Panca akan pandai kalau mengalami. Gitu. Mbak Panca diminta untuk misalnya sekarang ngurus visa. Kalau misalnya Mbak Panca hanya ngurus visa, hanya menggunakan jasa pengurusan visa, Mbak Panca tidak akan ada pengalaman, tidak pernah tahu bagaimana caranya. Tapi kalau Mbak Panca sendiri yang ngurus, akhirnya tahu. Ya. Itu belajar yang tadi saya katakan, belajar mengalami tadi. Intinya adalah propaganda itu adalah untuk ibaratnya juru kampanye. Tetapi di negeri kita kampanye itu tidak selalu kampanye apa tadi saya katakan individu, tapi kampanye bisa kelompok, bisa group pressure. Mereka melakukan kegiatan dengan kegiatan group pressure. Ini beberapa hal tadi. Nah, kemudian kalau kita melihat tentang teori perilaku massa, bahwa massa social context teori itu bahwa orang kan mudah melakukan imitasi. Makanya kalau dalam perilaku massa, serbu orang semuanya ikut. Gitu. Tadi saya katakan, hidup Silva, hidup Silva, hidup Silva. Semuanya orang akan mengatakan hidup Silva. Karena apa? Karena mereka mudah tertilang. Gitu. Nah, kenapa tadi kalau kita berbicara di gadget, di internet, itu orang mudah ngomong, karena mereka itu sama konsepnya dengan perilaku massa. Apa? Identitasnya tidak diketahui. Kalau dalam massa, karena kerumunan banyak orang,
maka identitasnya tidak ketahui. Terjadi deindividuasi. Makanya nekat. Makanya akan semakin nekat kalau masa semakin identifikasi tidak diketahui, ya, maka akan semakin nekat. Maka kejahatan-kejahatan banyak dilakukan pada malam hari. Kenapa? Karena identitasnya, wajahnya sulit untuk diketahui. Kemudian emergence norm theory. Ini adalah tergantung dari bahwa berlaku itu disuruh norma kelompok. Kalau Anda melihat teorinya Wissbein-Alzen, ya, maka norma kelompok itu demikian mempengaruhi itu. Gitu. Norma kelompok. Kelompoknya bagaimana? Makanya tergantung dari kelompok pergaulannya. Kemudian konvergen. Ya, sangat tergantung pada minat gitu loh. Ya, konvergen kalau divergen tadi pada norma objektifnya, kalau gini pada individu apa? Karakter individunya. Kemudian the individual theory, ya, tadi saya katakan bahwa masa adanya kerumunan itu menghilangkan siapa saya. Siapa saya yang tadi dengan hipnose hidup tadi terhipnose, maka diri kita itu melebur menjadi satu bagian kelompok. Akhirnya menjadi mudah beringas. Tergantung dari pimpinan serbu. Karena kita sudah terjadi deindividuasi, kehilangan jati diri siapa saya. Ini tadi Profesor Jenderal Priyono mengatakan, ya, ada rekayasa sosial. Saya belajar tentang forensik, saya menemukan ada buku yang berjudul Terror Factory. Gitu. Karena itulah maka Suriah hancur hanya karena hoax. Gitu. Kemudian yang terjadi kasus Sambo, Sambo itu pengadilan. Yang mengadili bukan hakim itu, yang mengadili media massa itu. Karena senyatanya bahwa Nyonya Sambo itu memang diperkosa. Sekarang saya berbicara tentang agresi. Segala bentuk upaya yang diperlukan untuk melukai orang lain. Kalau tadi masa itu arahnya memang betul pada agresi. Kalau saya berbicara agresi ini, agresi sekarang ini menjadi semakin apa? Menjadi nyadi yang terjadi sekarang. Saya memberikan contoh berlaku bullying. Kalau Anda mengikuti kasus pembunuhan di Turi, di Jogja, ya, di Turi berapa waktu yang lalu, itu ternyata kasusnya itu adalah masosisme. Hubungan seks antar gay. Biasanya yang saya jumpai, masosis itu adalah laki-laki pada perempuan. Atau sebaliknya, pasangannya diajar lebih dulu. Ini saya jumpai yang terjadi adalah masosis pada pasangan gay. Akhirnya mati seperti itu. Kematian yang terjadi. Penyebab-penyebabnya, mari sekarang kita lihat. Anda bisa melihat ya. Misalnya sekarang kita melihat eh, pada kasus ini. Nanda, kamu dari mana, Nanda? Nanda Fibrianita. Gimana, Pak? Dari mana kamu? Saya dari Nias. Nias.
Oke, Oke. Ninda, Nanda dari Nias. Ini kamu bisa membayangkan, coba kamu lihat bapakmu dulu, atau pada waktu kamu kecil, rumah bapakmu seberapa besar, bergabung dengan keluarga, luas, gitu. Tapi kemudian tanah itu dibagi waris. Akhirnya dipotong-potong, dijual. Sekarang kita pindah di komplek yang kecil. Ini satu. Mari kita lihat. Dulu kita bergaul dengan tetangga kita, bermain-main dengan tetangga-tetangga kita. Berlarian ke sana kemari. Tapi sekarang setelah tinggal di komplek, dengan tetangga komplek pun kita tidak kenal. Karena kita lebih sering bergaul melalui media sosial. Sehingga teman-teman kita ada di media sosial. Pertanyaan saya adalah bagaimana kalian melampiaskan agresivitas sosial? Yang kedua, mari kita lihat. Dulu 10 tahun yang lalu, berapa banyak lapangan sepak bola, lapangan bola voli, lapangan bulu tangkis yang ada di sekitar kita. Sekarang, lapangan itu masih dapat tidak? Anak-anak sekarang kalau olahraga kemana? Lalu kita bandingkan juga. Dulu banyak anak-anak muda itu suka belajar bela diri. Sekarang saya susah menjumpai anak-anak sekarang, anak muda belajar bela diri. Pertanyaannya adalah, bahwa anak muda itu pada dasarnya dia memiliki tenaga, memiliki energi, memiliki agresivitas yang berlebih. Kemana agresivitas itu disalurkan? Kenapa? Kemana itu disalurkan? Ini sebenarnya kalau menurut saya menarik buat semuanya kalian. Teliti. Gitu. Apakah kenakalan-kenakalan sekarang yang terjadi? Apalagi kalau Buddha dihubungkan yang berikutnya apa? Ajaran Ki Hajar Dewantara ada tripusat pendidikan. Sekolah, keluarga, dan masyarakat. Banyak anak-anak sekarang ini di keluarga itu hanya itu tidak mendapat pendidikan sebagaimana mestinya. Apa? Anak didiamkan memainkan gadget. Yang penting diam. Anak tidak mendapatkan attachment dari orang tua. Tadi ketika saya berbicara tentang perilaku massa, bagaimana pengaruh media sosial dengan besar. Sekarang banyak anak-anak muda sekarang itu rujukannya itu adalah TikTok. Bukan bertanya kepada ahlinya. Kemarin saya ada keluhan, ada kasus. Apa? Gimana toh Pak? Anaknya nangis, itu didiamkan. Tidak boleh digendong. Kalau digendong dimarahi. Gitu. Biarkan anak sejak awal dia mandiri, tidak manja. Saya tanya, teori mana yang mengatakan seperti itu? Nangis itu bertanda bahwa dia itu sakit. Nangis itu tidak nyaman pada anak-anak. Kok didiamkan gitu loh. Ketika saya tanya,
Dari mana kamu dapatkan informasi ini? Dari TikTok. Saudara sekalian, kalau saya berbicara masalah agresi, ini sebetulnya terpengaruh budaya barat itu demikian besarnya. Apalagi ketika berbicara masalah perilaku bullying. Norma kita disamakan dengan norma barat. Dari mana? Orang Jawa ya, itu sangat menyatu dengan bullying. Orang tidak punya rambut, orang Jawa panggil dul gundul gitu. Karena gundul. Orang punya tembong dipanggil tembong. Dalam pewayangan Bolodewo, karena dia adalah seorang bule, maka dipanggil bule. Bahkan, ini saya minta maaf, anak laki-laki di budaya Jawa dipanggil le, trole. Maaf, trole itu dari kontrole. Penis. Perempuan, wok. Wok itu gawok. Gitu. Itu perempuan. Tetapi sekarang dengan budaya barat, ini dianggap sebagai perilaku bullying. Monggo, silakan. Ini menarik juga untuk diteliti. Karena budaya kita dibenturkan dengan budaya-budaya barat yang ada seperti itu. Gitu. Perilaku yang terlalu ekstrim bertujuan untuk mengacuhkan ke orang lain adalah bentuk daripada perilaku agresi. Tidak care dengan mereka. Tidak peduli dengan mereka. Ini bukan hanya karena agresi, tapi karena budaya yang mereka terpengaruh oleh budaya yang lebih belajar kepada penggunaan gadget, yang konsentrasinya lebih kepada mesin. Karena itu anak-anak sekarang ini memiliki dua konsep tentang dirinya, yaitu diri khayal dan diri nyata. Ini menarik ini, ya, diri khayal dan diri nyata. Banyak anak-anak sekarang ini yang di antara duanya tidak bisa memisahkan, sehingga sering kali dia itu anak keluar dari out of context. Di dalam dunia agresi ada istilah amuk, mengamuk. Amuk itu bahasa Inggris, mengamuk. Gitu. Kemudian yang kedua kalap. Kalap itu ketika emosi sudah tidak terkontrol, akibatnya apa? Mengamuk dan lupa segalanya. Dampaknya adalah kemudian terjadi pembunuhan dan mutilasi. Kecewa yang sangat membuat seseorang kalap. Kecewa yang sangat sehingga tidak ada harapan, tidak ada pikiran lebih baik, maka kemudian kalap. Biasanya orang kalap ini adalah perilakunya membabi buta. Nah, sekarang bagaimana? Di dalam kita melihat agresivitas akar permasalahannya. Kalau kita melihat dari akar permasalahannya, dari Sigmund Freud mengatakan tentang Freud itu mengatakan ada insting hidup dan insting mati. Insting hidup itu eros, insting mati itu adalah thanatos. Ya, makanya orang itu kadang-kadang suka merusak dirinya sendiri, melukai diri sendiri. Ya, itu orang makan itu adalah salah satu contoh bahwa mereka itu adalah gabungan dari dua insting itu. Ketika kita mengunyah, menggigit, itu adalah thanatos.
Tapi ketika kita makan, ya, itu adalah eros. Ini adalah contoh dari reaksi agresif. Jadi ditunjukkan dari apa Thanatos tadi. Kemudian yang kedua, bahwa ketika dari Lawrence itu menunjukkan bahwa laki-laki itu ketika memperoleh pasangannya dia harus berantem, gitu. Maka insting itu seperti itu. Anda kan bisa melihat banyak sekali juga laki-laki yang membela istrinya, pacarnya, atau barangkali bukan apa-apanya, udah jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah drive theories, yaitu adanya kondisi eksternal yang memicu adanya ini. Jika ada teori frustrasi agresi, gitu, semakin kuat seorang frustrasi, orang semakin agresi, gitu. Kemudian bagaimana dia diprovok, ya, drive theory itu lebih menekankan kepada faktor pendukungnya, faktor pendorongnya, gitu. Kalau faktor biologi itu adalah faktor internalnya, ya. Tapi kalau faktor drive theory adalah faktor eksternalnya. Kemudian ada modern terror aggression dari Bandura, dari social learning theory, ya, itu orang belajar dari social learning theory itu banyak belajar. Makanya sekarang yang terjadi ada kasus-kasus pembunuhan itu banyak terjadi diantaranya adalah karena social learning theories ini, ya. Jadi mereka belajar model-modelnya bagaimana, ya. Karena itu apa yang terjadi ketika ada kasus yang sama, kemudian larinya adalah kepada teori, karena dari situ kita bisa melihat bagaimana dengan perilaku agresinya. Sementara kalau kita melihat penyebab agresi, itu bisa sosial, kultural, personal, dan situasional. Penyebab agresi, alasan mendasar yang frustrasi agresi tadi, bahwa frustrasi selalu menyebabkan perilaku agresi. Dan agresi selalu berasal dari frustrasi. Itu ada orang mengatakan begitu. Tetapi realisasinya adalah bahwa frustrasi tidak selalu menyebabkan agresi. Melainkan frustrasi bisa membuat sedih, putus asa, maupun depresi. Sehingga frustrasi, agresi itu hanyalah salah satu cara, ya, dari adanya agresi. Jadi frustrasi dapat menjadi terkuat kondisi tertentu. Misalnya kalau diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Adanya provokasi langsung. Orang yang bahasanya diojo-ojoi, diejek, banyak kasus pembunuhan itu dilecehkan, itu kan banyak terjadi. Kadang-kadang masalah sepele diejek, pembunuhan terjadi. Ini adalah karena adanya provokasi langsung. Karena dalam diri kita sudah tersimpan rasa dendam, rasa sakit hati, ya. Kemudian ketika mereka melakukan seperti itu, merasa kita disakiti. Mungkin maksudnya dia tidak melucu, tapi dari kita mungkin sakit hati, dan itu bisa terjadi untuk melakukan pembunuhan. Nah, sedang penyebab sosial itu berarti ada 3. Yang pertama adalah social exclusion. Ya. Ini karena apa? Keadaan seksual exclusion yang dirasakan sebelumnya. Misalnya apa? Eh, tidak mampu kita berrelasi sosial, ya, karena kita memiliki self image kita yang negatif. Yang kedua karena media violence. Ini dampak dari kita mengkonsumsi media, kemudian kita tersulut secara emosi, itu juga bisa terjadi seperti itu. Sehingga kita akan bisa melihat ya, sering kan kita menggunakan
menonton video game dan sebagainya itu. Ini salah satu contohnya. Tadi saya sampaikan ketika orang nonton film saja, kemudian ketika keluar kita nonton film, kungfu misalnya, maka kita keluar nonton film, cara kita berjalan pun kayak jagoan di film itu. Ya, ini saya kira beberapa hal. Nah, di beberapa determinasi situasi yang mendukung situasi adalah cuaca panas. Memang panas itu bisa meningkatkan apa menjadikan kita kurang nyaman. Karena kita kurang nyaman, akibatnya kita mudah terganggu. Kemudian alkohol. Barangkali orang banyak terjadi mereka menggunakan alkohol. Kalau dulu banyak orang bermasalah, orang mengkonsumsi alkohol itu tidak untuk bersenang-senang, tapi juga untuk melarikan diri dari hukum. Karena kalau pada dahulu kalau orang itu melakukan kekerasan dan mereka itu tidak karena kesadarannya gitu, maka dia hukumannya lebih ringan. Nah, orang dengan menggunakan alkohol ini kemudian dia mabuk, maka dia kemudian bebas. Seperti itu dulu anggapannya. Kemudian juga efek dari senjata. Sekarang kita bisa melihat bahwa di Amerika sekarang banyak orang membawa senjata yang sedang untuk melindungi diri, tapi yang ternyata di situ justru mereka itu menimbulkan rasa sok dan sebagainya. Ya, ini terjadi weapon effect. Makanya sekarang kita bisa melihat kejahatan-kejahatan di Indonesia, ya, pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi, mobil dengan merek dengan plat nomor tertentu, ya, dengan skubun itu, kemudian dia bisa wing-wing sebagainya, dia merasa hebat, maka akibatnya dia kemudian bertindak sewenang-wenang. Kemudian masalah bullying ini tadi. Kalau menurut saya yang namanya bullying, tadi di depan di samping ini adalah persoalan kultur, ya. Tetapi perlu kita definisikan bahwa yang namanya bullying itu adalah agresi yang dilakukan berulang-ulang, ya, untuk menentang pihak lain yang dilakukan oleh orang yang memiliki power maupun status yang lebih tinggi dibanding korban. Gitu. Kalau mereka sama, itu tidak masalah. Di Surabaya, sesama dengan semakin akrab satu dengan yang lainnya, ya apa cuk? Gitu. Karena teman mereka sebaya itu bukan bullying. Nah, biasanya korban bullying merasa tidak bahagia, tidak aman, dan mengalami penurunan hasil akademik itu adalah dampak. Saudara, kalau kita melihat Oneng, anggota DPR di Pitaloka itu, ketika dia dulu disebut Oneng, pertama kali malah dia merasa disebut bullying, karena dia main di film yang filmnya itu on, gitu, maka disebut Oneng. Tetapi lama-lama dia tidak. Dia menikmati dengan nama-nama itu. Saya dulu pada waktu mahasiswa, nama saya Kuncoro oleh teman-teman dipanggil Kuncung. Pertama kali saya sakit hati, tapi lama-lama udah teman saya masuk gitu dan tidak merugikan saya, udah tidak masalah. Jadi buat mereka yang merasa dibully itu, bagaimana Anda mampu melihat dari segi positif. Kalau itu dianggap sebagai masalah, ya jelas. Yang terakhir yang saya bicarakan adalah isu tentang pengaruh sosial atau social influence. Saudara sekalian, kalau saya berbicara tentang pengaruh sosial, nanti masih ada satu konformitas. Ada 3 bentuk pengaruh sosial. Ya, pengaruh sosial itu yang paling penting, yang paling dominan di sini itu sebelum ini kelihatannya. Oke. Nanti ada 3 bentuk kepatuhan,
Ya. Jadi saya ketika berbicara masalah pengaruh sosial ini, salah satu pengaruh sosial yang paling kuat itu adalah masalah kepatuhan. Saya ingin sedikit bercerita. Ada mahasiswa datang kepada saya, Pak, saya mau meneliti tentang kepatuhan menggunakan masker pada waktu COVID-19 kemarin. Wah, sudah ditulis macam-macam, saya tanya, kepatuhan yang kamu ceritakan di sini kepatuhan yang mana? Kepatuhan itu ada 3. Satu, kepatuhan konformitas, yaitu patuh kepada ajaan teman sebayanya, teman bergaulnya. Ya, itu patuh konformitas. Yang kedua adalah obedience, patuh kepada figur-figur otoritas. Ini saya sedang dikirimi BAG Pak Jokowi pidato dikawal oleh 2 orang dari 1 ormas. Itu obedience. Gitu. Saya minta tolong kepada Mbak Elsa begini-gini. Mbak Elsa patuh. Itu obedience. Tapi kalau misalnya saya mengajak tulan Mbak Panca, tetapi saya ragu-ragu, Mbak Panca mau saya ajak apa tidak? Maka saya kemudian mengajak Elsa, mengajak Sandi Aulia, mengajak Citra, untuk yuk Panca yuk kita jalan-jalan gini. Karena kalau saya mengajak Mbak Panca secara sendiri, Mbak Panca malu, bisa. Tapi ketika saya ngajak Mbak Elisa, ngajak Mbak Sandi Aulia, ngajak Mbak Citra, Panca gini, akhirnya kamu mau, itu namanya kamu konformitas. Gitu. Tapi ketika saya ajak kamu mau, itu namanya obedience. Tapi kalau peraturan mengatakan begini-begini dan kamu setuju dengan peraturan itu, namanya compliance. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau seseorang tidak menggunakan masker, yang kamu tulis itu kepatuhan yang mana? Kepatuhan pada aturan, kepatuhan karena teman-temanmu juga begitu, atau kepatuhan karena figur otoritas, kepala sekolah, bagian yang mana? Setelah diskusi panjang lebar, saya bertanya kepada dia, yang kamu tulis itu sebetulnya kepatuhan atau kedisiplinan? Apa bedanya kepatuhan dan kedisiplinan? Silahkan itu dipikir. Tetapi itu adalah hal yang menarik bahwa kita ketika belajar psikologi itu tidak mudah. Gitu. Karenanya yang tadi saya katakan harus ada meeting of mind. Ada satu kesamaan persepsi antara yang nulis dengan yang membaca. Antara yang ngajak bicara dengan yang diajak bicara. Ada meeting of mind. Saudara, apakah keputusan yang dibuat selalu bukan pada apa pemikiran kita sendiri atau dipengaruhi perilaku orang lain? Ini yang disebut dengan pengaruh sosial. Pengaruh sosial juga bisa dilihat dari bagaimana perilaku kelompok yang tadi depan sudah saya sampaikan. Tapi sebelum saya berlanjut, apakah sudah mengerti apa beda antara kelompok dengan komunitas? Jadi tadi ada kelompok, ada massa, gitu kan ya? Nah, sekarang
Apa bedanya? Kelompok, komunitas, massa. Tadi kelompok dan massa sudah saya bicarakan. Bahwa kelompok itu adalah ketika beberapa orang, paling tidak 2 orang, ya, yang mereka itu bergabung menjadi satu kesatuan, mempunyai cita-cita atau mempunyai keinginan bersama, agar keinginan bersama tadi tercapai dengan baik, maka perlu ada pembagian tugas, ada aturan, gitu. Ini namanya kelompok. Tapi kalau massa itu adalah kumpulan individu atau kumpulan kelompok yang mereka terkumpul karena kepentingan, gitu, yang sifatnya sangat sementara dan tidak ada dari mereka, tidak ada pembagian tugas, itu terjadi secara spontan, lebih banyak secara spontan. Kalau di dalam kelompok, siapa yang menjadi ketua itu jelas. Misalnya kalau suami istri, suami menjadi ketua ya suami. Tapi kalau dalam kelompok atau dalam massa, siapa yang menjadi ketua adalah siapa yang kegiatannya, siapa yang apa yang dilakukannya itu diikuti oleh orang lain. Apa yang perintahnya itu dituruti. Jadi tidak harus itu ketua, bahkan ketua barangkali kemudian tidak berfungsi. Kalau yang namanya komunitas, komunitas itu adalah kelompok yang mereka itu memiliki passion yang sama, memiliki culture yang sama. Banyak di tempat kita, keluarga itu hanyalah merupakan kelompok, karena dalam keluarga itu hanyalah menjalankan fungsi-fungsinya saja. Tidak ada culture, tidak ada passion di antara mereka. Ya. Keluarga kalau misalnya anaknya dikasih makan itu tapi tidak ada kehangatan, itu artinya tidak ada passion di antara mereka. Anak jalanan itu culture, punya culture. Yang membedakan kita dengan anak jalanan terus super ego kita. Tadi kalau saya berbicara masalah masa, perilaku masa, itu mereka it-nya. Kita sama kalah it-nya. Tapi dalam psikologi, dalam kita kalah jalanan, yang berbeda adalah super ego kita. Saya makan sambil jalan, mahasiswa meneriaki. Anak jalanan, makan sambil jalan, tidak ada yang meneriaki. Pengguna narkoba itu bukan kelompok. Mereka punya budaya dari mereka. Punya culture pengguna narkoba. Maka dalam penggunaan narkoba, namanya adalah komunitas. Nah, di dalam kelompok, kalau ketika kelompok seperti itu termasuk juga diantaranya adalah komunitas, pemimpin kelompok berusaha agar kelompok itu memiliki kohesivitas, kelekatan yang tinggi, memiliki sense of belongingness, rasa memiliki yang besar, sehingga muncul fanatisme kelompok yang kadang-kadang bergerak kepada chauvinisme, kemudian ada in group out group, ada prasangka dan jarak sosial. Jadi di dalam kelompok tadi, misalnya ini kelas psikologi sosial, ada ketua kelompok psikologi sosial, membentuk melakukan kegiatan macam-macam. Lu apa enggak buat kaos bersama untuk meningkatkan kelompok itu? Ada rasa memiliki di antara mereka. Akibatnya apa? Ada orang di luar kelompok itu bisa dikatakan kamu out group, tidak boleh masuk kamu. Gitu. Karena out group ada jarak sosial. Ada jarak sosial, apa? Ada prasangka. Ada prasangka dan munculkan jarak sosial. Ini yang terjadi. Jadi terlalu kita nasionalisme ekstrem, ya, itu juga bisa menyebabkan adanya chauvinisme.
Contohnya adalah Nazi, ya, Deutschland über alles, bahwa bangsa Viking, bahasa Jerman adalah bangsa paling hebat. Maka sekarang muncul yang namanya neo-Nazi, karena mereka merasa bahwa Jerman paling hebat. Ya, ini alhamdulillah saya melihat di Indonesia, yang saya melihat di Jawa, maaf yang di daerah yang lain, saya belum pernah melihat namanya pemuda Jawa, tidak pernah ada. Ya, tapi di daerah yang lain ada seperti itu. Itu adalah bentuk-bentuk dari chauvinisme, out group in group yang tadi. Meskipun saya melihat misalnya pemuda Jawa, tetapi isinya orang Kalimantan, orang Batak dan sebagainya, ya. Seperti ini kita akan bisa melihat ini masalah tadi yang saya katakan, kalau ini yang gambar ini adalah lebih merupakan konformitas, ini adalah bentuk-bentuk konformitas. Ya. Sementara kalau ini adalah ketidakpatuhan yang pada ini, karena ada aturan, tidak melanggar aturan. Ya. Dan ini tidak melanggar aturan, jelas. Ini adalah temannya Subaya menggunakan seperti ini. Ini adalah contoh-contoh dari tadi kepatuhan, konformitas tadi. Dari konformitas saya kira sudah, ya, sudah berbicara konformitas. Jadi konformitas cenderung kalau ada satu kelompoknya itu ini biasanya yang naik semuanya satu kelompok, ya, yang mereka berada di ini bentuk satu konformitas. Satu melanggar semuanya melanggar, gitu. Nah, ini Anda kan bisa melihat. Jadi ini adalah kelompok-kelompok sendiri, ini yang berjalan ini adalah kelompok-kelompok. Adanya pengaruh orang lain yang buat individu melakukan konformitas dengan tujuan untuk disukai dan diterima oleh orang lain. Karena itu ada yang namanya public compliance, ya. Gitu. Banyak yang ada di sini. Jadi kohesivitas pengaruh satu sukai. Salah satu faktor tendensi itu melakukan konformitas dan waktulah kohesivitas. Makanya sekarang kohesivitas. Kohesivitas itu adalah daya lekat dalam kelompok. Semakin orang itu memiliki daya lekat, semakin akan mengikuti normanya. Makanya sekarang kalau Anda bisa melihat di Indonesia ini masalah partai politik, kalau kita bisa mengatakan bahwa partai politik itu belum mampu memunculkan kohesivitas kelompoknya. Hanya 2 partai di Indonesia ini yang kalau menurut saya yang bisa kepada ideologi yang mereka itu mengembangkan kohesivitas. Sementara yang lain itu masih putu loncat pindah dari satu ke tempat yang lain. Sehingga sense of belonging-nya, rasa memiliki, mengikuti norma kelompoknya itu minimal. Semakin besar ukuran kelompok, semakin tinggi konformitas yang terjadi. Ukuran kelompok terdiri dari 4, jika lebih banyak akan menjadi level up atau konformitasnya. Konformitas akan meningkat jika kelompok di atas 8 anggota atau lebih. Ya, semakin banyak, ya akan semakin membuat satu dengan yang lain itu akan kemudian lekat yang kuat, gitu. Memang kalau sedikit iya ya ada kuat, tetapi semakin besar maka itu daya serangnya akan semakin besar. Macam saya katakan, semakin konformis di antara kelompok itu, semakin kohesif dari mereka kelompok itu, semakin kuat yang mereka lakukan. Ini kalau kita bisa melihat dalam seperti ini, kita tidak pernah ada berlaku tumpuan sampah yang sekarang terjadi di Indonesia. Ya, banyak seperti sekarang ini. Persoalan sampah itu kan sebetulnya pas masalah, kalau sampah begini ini bermasalah. Persoalannya adalah bagaimana mengurai sampah ini. Kalau ini sampah ini terurai, ya, ini uang itu artinya sebetulnya. Sekarang bagaimana mengurainya itu persoalan. Baik, saya kira Pulau Kalimantan bukan Papua, semuanya nama pulau di Indonesia. Mahasiswa bukan harapan mertua, mahasiswa juga harapan bangsa.
Kekasih bergaun sutera menawan karena keringnya, dialah kekasihku yang senyumnya perlu dimaafkan. Terima kasih. Nah, ini keaslian. Barangkali saya kira itu terbuka untuk tanya jawab. Yuk, silakan Mas Burgan. Terima kasih Prof. Kun. Mungkin langsung saja Prof. Kun untuk tanya jawabnya, atau kita batasi per 3 pertanyaan terlebih dahulu? Silakan, saya bakal mau bertanya. Oke. Baik, silakan pada forum kalau ada yang ingin bertanya. Sebetulnya banyak kasus ini yang sekarang menarik. Kalau kasus luar negeri, bagaimana kalau Anda belajar tentang Palestina, gitu. Anda bagaimana melihat Israel tidak patuh pada PBB, mereka tidak takut, gitu. Ya, karena apa? Ini karena pengaruh sosial, jelas. Karena ada backing di belakangnya yang lebih kuat dari yang kuat pada dia. Ya, itu artinya ada satu kelompok yang kohesif, yang mereka itu menyatu dengan Israel sebetulnya, yang mereka belum mampu memunculkan siapa dirinya. Kemudian yang berikutnya yang menarik sekarang ini adalah isu-isu hoax di medsos. Tadi saya katakan isu-isu apa penipuan-penipuan itu kan kenapa orang tidak malu ya, karena dengan mudah misalnya sekarang taruhlah saya mengaku bernama Siska Ariananda, tetapi foto yang saya gunakan adalah fotonya Siwi Adiati, gitu. Maka saya katakan di situ, saya kemudian dengan cara seperti itu, kemudian bisa berbuat sekemananya di media sosial. Dan media sosial itu kalau menurut saya, psikologi massa yang betul-betul psikologi massa, yang lebih memiliki jiwa psikologi massa dibandingkan dengan yang the real, massa yang real. Kalau masa real masih mereka tuh bisa disoroti dengan video dan sebagainya, gitu. Ya, melalui CCTV kita masih bisa dilacak, gitu. Tapi kalau media sosial ini tidak, gitu. Apalagi sekarang bisa dengan artificial intelligence, gitu. Ya, dengan artificial intelligence bisa dikatakan, gitu. Yang ngomong itu adalah Siska dengan menggunakan fotonya Siwi, tetapi yang ngomong itu Siska, bisa sekarang dibuat. Karena itu tipuan-tipuan itu demikian banyaknya. Termasuk judi online ini. Itu kan juga social influence itu. Saya melihat sangat berbahaya dengan judi online, pinjol, dan sebagainya. Saya suka dengan game, suka bermain-main game. Ketika saya bermain game, mencoba untuk game, begitu main-main game, kemudian loh kok mengarah ke judi ya, tak apa sudah. Di awal-awalnya kita gratis, kita bermain-main dengan enak gitu, senang. Tapi begitu di situ kemudian diminta apa, masalah ini bayar ini, wah udah. Itu banyak cara-cara strategi yang membuat kita, karena makanya edukasi dan literasi ini psikologi untuk masalah media komunikasi ini menjadi sangat penting. Kenapa buat Anda ini penting? Karena kemarin saya berkenalan dengan seseorang dosen UNJ gitu, yang mereka itu jurusan bahasa, yang mereka itu meminta saya untuk menjadi narasumber persoalan forensik, ya, masalah kekerasan pada perempuan. Nah, ternyata apa? Dari ibu yang dari UNJ tadi itu melakukan literasi dan edukasi pada kekerasan seksual anak-anak. Nah, ini ada orang-orang psikologi itu lebih piawai dalam bidang itu. Saya berulang kali menyampaikan pada pengurus fakultas psikologi. Psikologi itu adalah ilmu yang paling berani mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu tentang perilaku dan proses mental. Tapi sekarang pertanyaannya adalah,
kenapa pakar-pakar keperilakuan dan proses mental justru tidak banyak dari psikologi. Kalau semuanya nih mahasiswa ini tahu, kalian hendaknya harus mampu bahwa psikologi itu adalah pusat silaturahminya ilmu pengetahuan. Kenapa? Kita tahu bahwa tokoh-tokoh besar psikologi itu bukan psikolog. Gitu. Kurt Lewin bukan psikolog. Pavlov ilmu hewan itu. Piaget ahli ilmu hewan. Piaget itu tidak mau disebut sebagai psikolog. Apalagi Pavlov tidak mau disebut sebagai ilmu psikologi. Kurt Lewin ahli fisika. Sigmund Freud psikiater. Nah, kita yang belajar dengan psikologi hendaknya mampu kita paling tidak menjadi pusat silaturahminya ilmu itu. Dan kita harus tahu semuanya itu. Makanya ketika kita berbicara tentang psikologi massa ini penting. Kemarin saya baru saja ngomong-ngomong dengan seseorang yang sedang meneliti tentang masalah gugat cerai. Mereka mengatakan bahwa di Mahkamah Agung, bahwa bahkan di hukum agama maupun hukum positif, ya, faktor psikologi itu sangat diperlukan. Tetapi apa? Mereka tidak punya kemampuan. Saya pernah diundang ke Ciawi, Bogor, untuk memberikan pelatihan forensik kepada calon hakim militer. Sekali lagi, saya diminta hukum forensik. Tetapi mereka tidak ngerti dasar-dasar psikologi itu apa. Kalian bisa memberikan pengertian-pengertian. Contoh yang sangat sederhana saja, kasus Vina yang dulunya DPO-nya 3 orang, kemudian polisi mengatakan 1 orang, yang 2 dieliminasi. Kok enaknya begitu, gitu menyampaikan. Apakah ini tidak menusuk perasaan siapa? Keluarga korban, gitu loh. Dan kalau misalnya itu diperkosa, kalau jelas cuma 1 orang, ya sekarang dicek saja DNA-nya, gitu loh. Bener enggak? Kenapa ribut? Nah, ini propaganda tadi. Jangan-jangan sekarang kalau kita menyampaikan, jangan-jangan kasus Vina ini adalah propaganda film. Seperti dulu KKN Banyuwangi itu. Dulu ribut juga pernah. Artinya sekarang pertanyaannya adalah, apakah dunia perguruan tinggi, dunia ilmiah, itu mudah digerakkan, digosipkan oleh dunia bisnis film? Itu, Mas Surgan. Silakan ada tanya. Monggo, silakan teman-teman, baik dari UST, dari KSW, ataupun dari Unisula. Pertanyaannya melalui chat, Prof. Kun, dari Charles Theophilus Cordias Lauli, dari UST. Pertanyaannya, mengapa di suatu kelompok terdapat bagian yang sulit digapai seperti ketahanan dalam kelompok, dan bagaimana agar suatu massa atau kelompok dapat bertahan dengan lama tanpa meninggalkan budaya konformitas tersebut? Baik. Seperti itu kita harus kita paham bahwa manusia itu sikap itu fungsi kepentingan. Gitu. Artinya masing-masing itu punya kepentingan.
tidak ada jeleknya apabila kelompok itu kemudian semuanya didengarkan dulu pendapat. Didengarkan dulu pendapatnya. Kemudian dicari titik temunya. Yang penting itu adalah, kalau menurut saya, kohesivitasnya, kelekatannya, bukan konformitasnya. Kami kemarin pada waktu membacakan deklarasi, kenapa kok tidak menggunakan atas nama kampus? Saya katakan, kalau kampus itu adalah lembaga, bukan manusia. Gitu. Makanya kita menggunakan nama Civitas Academicum. Lalu kenapa Pak di satu universitas, satu guru besarnya ngomong begini, guru besar yang lain ngomong begitu? Jangan kan begitu. Inilah yang namanya kebebasan akademik. Gitu. Setiap orang boleh bicara, boleh ngomong, selama dia didasari oleh kerangka berpikir, alasan berpikir yang jelas. Kalau saya tunjukkan pada Anda, pada waktu istri saya meninggal, dan kemudian saya mendapatkan karangan bunga dari salah seorang tokoh Aritipayana. Ya, Mas Aritipayana itu dalam satu momen tertentu saya televisi, pernah saya hujat. Saya mengatakan pada dia, Mas, terima kasih atas kiriman bunganya ya Mas. Aku minta maaf, aku terpaksa harus ngomong begitu, menghujat mungkin penjenengan sakit hati. Saya minta maaf. Saya hanya sekedar menjalankan tugas saya sebagai seorang dosen yang mencerdaskan kehidupan bangsa saya. Beliau juga berkalasan, aku juga minta maaf Prof karena begini. Gitu. Tetapi Prof tetap profesor saya, tetap mentor saya. Artinya apa? Dialog itu ada. Tidak memutus tali silaturahmi. Itu. Saya lakukan pada banyak teman, pada banyak situasi seperti itu. Jadi suasana dialogis ini ada. Nah, tetapi ketika tadi adalah satu kelompok, kemudian ada seperti itu ya tadi, sikap itu punya kepentingan, punya ada sakit hati. Ada macam-macam, dikecewakan. Nah, mari kita ajak bahwa mereka itu jangan kita hindarkan, kita lupakan yang sakit hati. Karena sakit hati itu sebenarnya rugi. Orang sakit hati itu sebenarnya rugi. Maka dalam agama Islam, sakit hati itu pada kelompok tertentu sudah dikatakan penyakit hati. Karena itu apa yang terjadi? Selama kita ada dialog. Karena kalau kita sakit hati itu sudah sakit hati, macam-macam lagi. Tidak ada aspek positif. Seorang ditipu besar begitu, ya jalan yang paling dilakukan apa? Ya sudah, itu urusannya dia dengan Tuhan. Gitu. Atau Anda punya saudara bermusuhan macam-macam, kenapa harus putus? Itu urusannya dengan Tuhan. Tapi kita tetap menyatu. Lalu apa yang bisa kita lakukan ya kita bersama-sama tadi? Ya, barangkali ketika kemudian ada dua kepentingan yang berbeda tadi, kemudian mereka berbeda berseberangan dengan kita, kenapa harus berseberangan? Kita masih bisa mencari titik-titik tertentu. Belajar dari Aceh, apakah berseberangannya itu harus kemudian disatukan dengan sebuah bencana besar? Yang kalau ada bencana besar kan yang rugi kita juga. Makanya lebih baik kita sama-sama kemudian bersatu di dalam membangun bangsa ini. Tetapi sekali lagi, masing-masing masih tetap menghargai satu dengan yang lain. Itu Mas. Jadi kita hargai hak dari masing-masing berbeda itu. Tetapi kita harus mencari peluang mana yang bisa kita satu. Jangan pernah kita memaksa kehendak kita. Itu.
sudah dijawab oleh Prof. Kun. Mungkin ada pertanyaan berikutnya. Ini ada di chat. Muhammad Deva Mansur. Oh, kalau sudah ya. Ini tuh ya kembali kepada Charles. Konformitas itu langkah yang kesekian saja. Lebih baik kohesivitas. Karena konformitas itu lebih hanya berlaku seragam. Gitu. Karena itu berlaku seragam itu kadang-kadang tidak terlalu dalam ketika kita mencoba memahami. Pertanyaan berikutnya, Prof. Dari CV Adiati. Jika kita membahas tentang psikologi massa dan penjelasan di balik behaviornya, maka strategi efektif apa yang dapat diterapkan oleh otoritas atau pemimpin komunitas untuk mengendalikan atau menenangkan perilaku massa? Berkaca dari beberapa pola yang ada di sosial media, setiap muncul permasalahan yang viral, maka sering di-counter oleh otoritas dengan membanjiri dengan buzzer untuk meredam opini negatif dari masyarakat yang menurut pendapat saya bukan merupakan tindakan solutif untuk mengelola massa. Oke, setuju Mas Yemi. Jadi ketika Anda menanyakan yang pertama tadi, saya pikir itu adalah masa nyata. Ya, kita bedakan antara masa nyata dengan masa virtual. Ternyata Mbak Sivi lebih menjelaskan kepada masa virtual. Nah, kalau masa nyata, yang paling bagus itu adalah suara mereka itu, masa itu kita pecah. Jangan sampai terjadi jiwa masa mereka itu menyatu. Kalau menyatu, kekuatan mereka itu menakutkan. Makanya kalau penonton sepak bola, ya mereka kita bagi. Ada kelompok-kelompok. Ya ada kita susupkan orang-orang kita di situ untuk melakukan jangan sampai terjadi tadi jiwa masanya berkumpul. Semuanya. Kalau ada satu kelompok kecil tidak masalah. Ini langkah strategis yang dilakukan. Dan kalau virtual, memang selama ini yang terjadi seperti itu. Saya membagi ketika kemarin saya sering muncul di televisi, itu ada 4 kelompok. Satu adalah kelompoknya istana. Orangnya siapa-siapa saya tahu juga dari situ. Kemudian 2 adalah orang pendukungnya Jokowi, Ludwin Sarpanjaitan, Bahlil. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok yang dirugikan oleh omongan saya. Gitu, pernyataan saya. Yang keempat adalah buzzer. Ini mereka yang di sana, tapi kemudian yang di luar juga main. Memang kalau ini di media sosial masih belum optimal yang dilakukan. Karena kadang-kadang larinya adalah orang yang menyatakan tidak. Nanti akan terjadi perang kelompok nanti. Perang kelompok akhirnya kemudian tadi saya katakan siapa yang ikut, akhirnya kemudian bullying yang terjadi. Ini kalau menurut saya satu kerugian yang terjadi adalah membungkam
kebebasan berekspresi. Kalau saya yang paling baik adalah justru mereka kita ikuti. Orang-orang tadi daripada menjadi buzzer, masuk ke dia, bergaul melalui individu, ngobrol-ngobrol, apa yang dimaui, itu lebih efektif. Tidak menunjukkan perang frontal, perang media yang terjadi. Karena sekarang yang terjadi, ada kelompok-kelompok tertentu yang mereka itu ada cyber army, kelompok tertentu, banyak sudah sekarang yang terjadi. Perang itu bukan lagi perang senjata, perang itu perang informasi yang sekarang terjadi. Itu yang berbahaya. Karena itu kesadaran ini harus kita perlu. Makanya kalau menurut saya, Menkominfo itu bukan diambilkan dari politisi. Tapi diambilkan dari ilmuwan. Kalau politisi jelas memihak pada kelompok. Tapi kalau ilmuwan, bagaimanapun juga dia akan tidak memihak. Paling tidak kalau memihak ya tidak terlalu memihak sekali, tapi kalau dia politisi ya jelas dengan siapa dia mengekor. Sayangnya di Indonesia politisi bahkan mereka adalah pendukung setianya Jokowi, sehingga menjadi kuat itu yang terjadi. Saya kira gitu Mbak ya. Jadi memang salah satu yang mungkin lebih baik menarik bagi kita adalah bagaimana kita melakukan literasi dan edukasi penggunaan media sosial. Tadi di depan saya tunjukkan Suriah hancur gara-gara hoax. Nah, di sini perang-perang sudah terjadi. Dan sekarang yang terjadi di Indonesia, apa saya tidak tahu apakah sekarang diuntungkan atau terpecahkan atau dipecah. Gitu. Kenapa? Isu Palestina. Isu Palestina itu memang sengaja digunakan, memang dimunculkan untuk memecah. Gitu. Bisa saja. Kenapa? Kalau kelompok itu, siapa sih yang masuk isu Palestina? Itu pada kelompok pendukung siapa kemarin, gitu kan? Sehingga mereka konsentrasinya tidak kepada pemilu pada pilkada, tapi pada ini itu juga bisa saja. Ini yang tidak dengan justru menciptakan musuh baru, tetapi edukasi. Maka sejak awal kita harus belajar untuk melakukan edukasi. Bisa, makanya kalau ikut mata kuliah saya, dan ada juga ikut mata kuliah saya, kita harus mampu memberikan fakta dengan analisa. Harus kita latih. Banyak yang terjadi, orang itu menganalisa-analisa. Sehingga masalahnya nggak ada. Tapi kalau sejak kita sekarang belajar, mampu dengan fakta analisa. Ini fakta bukan. Oh, kalau fakta boleh kita kejar. Tapi banyak yang terjadi itu hanya analisa yang dianalisa. Yaitu justru hoax gitu. Yang kemudian menggelembung, membuat bibit-bibit tidak suka itu. Saya kira itu, Mbak Siwi. Saya minta maaf kalau kurang memuaskan karena pada dasarnya menurut Wasbugan saya ini bukan laki-laki pemuas. Ya. Oke, silakan yang lanjut. Siapa? Ada pertanyaan lagi, Prof. Dari Deva Nazur. Dalam pandangan psikologi, apakah baik memiliki ambisi yang menggebu-gebu? Dan bagaimana cara kita untuk mengontrol ambisi di dalam suatu kelompok? Ambisi itu tidak selamanya jelek. Gitu. Selama ambisi itu rasional, dengan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, tapi untuk kepentingan bersama. Karena itu apa? Sebelum ambisi itu dimuncul ke depan, ya kita bicarakan dengan teman-teman kita. Jadi ambisi itu jadi dikatakan jelek, ambisi itu bagus. Orang berambisi itu bagus. Tetapi sekali lagi jangan lupa esensinya. Itu kalau untuk ambisi.
Kalau untuk ambisi kelompok ya kita diskusikan dengan kelompok itu. Kita mau apa, gini rasional enggak, kemudian kita bicarakan bagaimana cara kita mencapai tujuannya, itu bisa seperti itu. Dulu waktu saya di apa disambati oleh banyak teman, misalnya kalau di UGM itu yang menarik, UGM itu sebagai Universitas Pancasila. Tapi dulu tidak, ketika belum ada tempat ibadah bersama, saya disambati oleh banyak teman. Kami dari mahasiswa ini, kalau kami mau lomba paduan suara, kami harus sewa ini. Kalau kami harus begini-begini, banyak keluhan-keluhan seperti itu. Mereka menuntut untuk tempat ibadah bersama. Nah, stepping stone kita harus buat, tidak langsung tiba-tiba kita mencuat. Dari belum ada ya kita buat dulu tempat peribadatan bersama yang bisa dilakukan. Akhirnya difasilitasi oleh Universitas Gadjah Mada, gedung atau bangunan rumah yang bisa digunakan. Sambil jalan, kemudian kita menyusun proyek. Alhamdulillah sekarang sudah berdiri di Blok N Skip itu, bangunan sangat megah, gabungan beberapa agama yang ada di sana. Alhamdulillah hidupi alamin, sebuah legacy yang telah saya lakukan di dunia. Itu ambisi yang kita bisa lakukan. Sekarang saya punya lebih ambisi lagi. Apa? UGM sebagai universitas nasional. Gitu. Sebagai universitas nasional, banyak saudara-saudara saya dari Papua, dari Indonesia Timur, dari yang terbelakang itu, mereka susah untuk masuk UGM kalau mereka itu mengikuti sistem penerimaan mahasiswa baru seperti sekarang ini. Terlalu susah untuk mereka. Ada nggak satu cara yang bisa membantu mereka untuk bisa masuk UGM? Ada nggak nanti satu cara yang menjembatani sehingga masyarakat di Indonesia Timur atau daerah terbelakang itu bisa ikut? Ide saya dulu itu setiap provinsi ada 50 orang S1 yang kuliah di UGM. 20 orang S2, 5 orang doktor bisa kuliah di UGM. Dulu cita-cita saya seperti itu. Meskipun sekarang sudah semakin sayup-sayup, tapi perjuangan itu masih tetap saya lakukan. Itu ambisi namanya. Ambisi yang lain yang sangat sederhana yang pernah saya lakukan. UGM itu memiliki, dulu Sarjito itu boleh UGM, tapi sekarang sudah tidak. Kemudian kita punya rumah sakit akademik RSA. Yang menarik adalah warga UGM, kalau mereka sakit, mau memeriksakan di RSA yang ber-BPJS, itu harus muter ke puskesmas, ke rumah sakit kelas 3, baru bisa ke sana. Lah rumah sakit itu RSA itu kan bisa yang punya UGM. Kenapa orang UGM harus muter-muter? Alhamdulillah sekarang sudah langsung sudah bisa. Itu ambisi. Artinya harus kita pakai strategi-strategi, kita pikirkan bersama untuk mencapai pada satu cita-cita. Itu Mas. Ya, Bro. Pertanyaan terakhir ini, Bro. Apakah agresi yang tidak disalurkan dengan baik bisa menjadi penyebab timbulnya suatu massa? Istilahnya kayak ikut-ikutan, padahal belum tentu orang tersebut memiliki kepentingan yang sama. Ini, agresi itu kekuatan. Bentuknya adalah kekuatan. Jadi, apakah agresi yang tidak disalurkan? Itu kalau dia bergabung di massa itu kerumunan. Gitu loh. Ya. Bisa mencelakakan. Iya. Kalau misalnya saya ini, misalnya sama si muda, ya, saya itu dulu tadi saya katakan bentuk lapangan olahraga yang hilang tadi. Itu kan kalau misalnya tidak ada lapangan voli, lapangan sepak bola, itu kan aktivitas anak-anak itu kan tidak tersalurkan. Makanya tidak aneh kalau di Jogja ini kelintrik dan sebagainya nakal banyak terjadi. Kenapa?
Karena penyaluran agresifnya tidak jalan. Mau olahraga aja bayar. Coba Anda bayangkan sekarang. Saya mengamati bahwa anak-anak muda yang sekarang ikut bela diri, anak SMP, SD, SMP, SMA, yang ikut bela diri sekarang sekali. Bela diri itu adalah salah penyaluran agresivitas. Bela diri itu mengajarkan kepada kesatria. Saya membayangkan ke depan, apakah jiwa-jiwa kesatria, jiwa-jiwa nasionalisme Indonesia itu masih seperti yang karena tidak ada pendidikan itu. Saya bola voli, main voli, nyemet, berat, bengok, itu adalah penyaluran agresivitas saya. Daerah bantaran sungai, daerah-daerah komplek-komplek yang rumahnya kecil-kecil, itu anak-anaknya biasanya nakal. Kenapa? Karena daerah yang rumah kecil-kecil itu biasanya menjadi korban penyaluran agresivitas bapak ibunya. Kenapa? Kalau rumah-rumah kecil itu bapak ibu berantem itu harus ditahan agar jangan sampai tetangganya tahu apa yang terjadi di rumah tangga itu. Akibatnya apa? Agresivitasnya dilakukan melalui pengasuhan, memukul anaknya. Akibatnya apa? Anak mendapatkan perlakuan itu dialihkan ke masyarakatnya karena itu komplek-komplek pemukiman yang padat, yang kecil-kecil biasanya adalah komplek-komplek anak-anak. Karena agresivitasnya tadi. Karena itu apa? Nah, anak-anak mahasiswa sekarang bisa menyalurkan seperti ini apa? Bercocok tanam. Gitu. Itu adalah bagian dari penyaluran agresivitas. Melakukan lari pagi, itu penyaluran agresivitas. Tahun berapa saya lupa, saya pernah diundang pada waktu itu, saya lupa, di Brimob. Karena ada keluhan bahwa Brimob itu, memang kalau Brimob itu dilatih untuk agresivitasnya itu tetap ada. Sehingga ketika misalnya ada kegiatan tertentu, mereka langsung jalan. Gitu. Tetapi karena agresivitas terlalu ada, maka ada persedia dengan istrinya. Istrinya kadang-kadang menjadi penyaluran agresivitas. Sehingga kadang-kadang istrinya itu menjadi sansa. Karena itu apa yang kami lakukan pada waktu itu. Nah, sebelum mereka itu dipulangkan, yang terjadi apa? Ya kita lelahkan dulu. Agresivitas melalui lari dan sebagainya. Sehingga agresivitasnya kemudian nanti bisa terkendalikan. Makanya sekarang di sini, ya, anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa ini, kalian harus atau paling tidak diharapkan mampu bagaimana mengalihkan agresivitas anak-anak yang sekarang ini tidak tersalurkan. Karena anak-anak sekarang lebih banyak anak-anak rebahan, ya mainnya hanya dengan ini saja, gitu. Akibatnya apa? Kalau punya agresivitas, dia dari keluarga. Makanya tidak aneh kalau kasus-kasus sekarang pembunuhan anak membunuh bapaknya, akhirnya ini banyak muncul. Kenapa? Ya karena tadi penyalurannya tadi. Saya kira itu, Mas Burgan, semoga Panca juga puas. Terima kasih kalau misalnya penjelasan saya kurang memuaskan. Semoga lain kesempatan bisa berbaik. Baik, Bro. Mungkin karena ini sudah mau mendekati jam 10, apakah boleh pernyataan penutup mungkin dari Prof. Kun? Baik, saudara sekalian, terima kasih. Masalah agresivitas itu adalah
inborn dalam diri kita itu ada. Seperti saya katakan bahwa insting dalam diri kita menurut Sigmund Freud adalah Thanatos dan Eros. Banyak di antara kita pemburuan-pemburuan sadis itu karena kalap. Karena kalap itu biasanya karena agresivitas yang ada pada kita tidak pernah tersalurkan, akhirnya memuncak. Karena itu tidak aneh kalau kasus-kasus pembunuhan itu tidak terencanakan tetapi sadis. Kenapa? Ya karena kalap tadi. Persoalannya sepele. Misalnya saya mau beritahu Mbak Panca, saya beritahu begini-begini. Tapi Mbak Panca malah bapak gini-gini. Saya marah, saya pukul. Mbak Panca pun, oh bapak itu kira marah aku, profesor. Marah lagi saya, gitu loh. Dia semakin akhirnya apa? Eskalasi ini muncak, dia terjadi pembunuh. Itu yang namanya kalap. Kalau amok, itu adalah karena kita frustrasi, ya. Kemudian ada precipitating event, faktor pencetusnya. Kemudian kita menggunakan kesempatan itu untuk ngamuk. Gitu. Jadi masyarakat kita sebetulnya sangat tipis berada di sana. Yang bisa ngerem itu hanya faktor budaya, kelumrahan. Gitu. Budaya Jawa mengendalikan sama itu. Budaya agama juga mengajarkan pada itu. Karena itu, semampang kita masih muda, marilah kita mampu-mampu, pandai-pandai mengendalikan agresivitas yang ada pada diri kita. Karena agresivitas memang kadang-kadang kita perlukan. Ya. Tapi kadang-kadang harus kita kelola dengan lebih baik. Kemudian yang berikutnya yang menyangkut masalah bahwa masa sekarang itu adalah bisa masa yang virtual dan masa nyata. Masa nyata jelas nonton sepak bola, kampanye, itu bisa melihat. Tetapi masa virtual itu pengaruhnya lebih hebat. Dan ke depan lebih hebat lagi, karena bukan lagi semacam masa virtual. Tetapi masa virtual yang sudah semakin mendekati masa nyata, tetapi unidentified, karena bisa menggunakan artificial intelligence yang bisa menipu halayak. Karena itu, ini adalah tugas kalian, anak-anak muda untuk bisa melihat. Sudah bukan artificial intelligence itu bukan zaman saya. Sebentar lagi saya sudah pensiun, masa saya sudah habis, tetapi zaman kalian. Kalian mau menjadi korban mereka, atau kalian pelajari itu. Silahkan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Pun sudah menyampaikan kuliahnya hari ini. Teman-teman juga terima kasih atas partisipasinya. Semoga nanti ada kesempatan berikutnya model-model acara seperti ini, kuliah umum lagi, mungkin dengan Prof. Pun lagi, atau kita tunggu kabar berikutnya nanti. Baik akhir kata, saya selaku perwakilan dari kampus, dari UST, mengucapkan terima kasih kepada waktu, terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih, Pak. Profesor.